Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Mas Rahmat, kalau tadi Bang Habibur Rahman bilang berlebihan kalau menggunakan undang-undang terorisme untuk pelaku hoax, pendapat Anda bagaimana? Yang jelas pada saat ini untuk pelaku hoax ada 2 undang-undang yang bisa berlaku. Khusus untuk pemilu ada undang pemilu dan undang-undang ITE. Kalau undang-undang pemilu ancaman pidananya kurang daripada undang-undang ITE. ITE lebih berat ancamannya. Ataupun pidana, ada KUHP yang bisa menangani hal tersebut. Sehingga kalau dikaitkan dengan terorisme kan ada beberapa kekhususan untuk terorisme. Kalau dalam pidana ini adalah terorisme itu serious crime sebutannya, serious crime. Serious crime itu ada beberapa konvensi yang mengatur tentang serious crime. Pertama Konvensi Against Corruption ya, UNCIC, konvensi tentang anti terorisme, kemudian kalau ada kemudian konvensi anti trafficking, human trafficking itu serious crime. Kenapa serious crime? Karena begitu banyak pihak dan juga keterlibatan banyak orang dan juga permasalahan begitu kompleks. Itulah yang kemudian harus diurai. Jadi tidak perlu sampai dikasih undang-undang terorisme begitu ya? Sampai saat ini Bawaslu melihat untuk ITE yang lebih kejam sebenarnya ITE, Mbak. ITE ya. Kalau tapi kita sampingkan undang terorisme daripada undang pemilu. Karena undang ITE jelas ada bisa untuk ditahan langsung. Di undang pemilu tidak ada. Kalau ITE begitu di atas ancaman 5 tahun, teman-teman penyidik bisa menahan yang bersangkutan. Jika misalnya ada ibu-ibu yang saya masih ingat kepada PDIP dulu ya, hoaxnya yang dilontarkan, itu langsung ditahan. Padahal yang beliau bersangkutan punya anak 3, masih kecil-kecil. Nah itulah kita harus perhatikan, hati-hati. Jangan-jangan bukan itu yang harus kita lakukan. Literasi terhadap media, kesadaran kemudian untuk berpikir lebih baik dalam menghadapi perang medsos. Ini kan situasi baru yang dimulai kemudian dari 2014 awalnya, kemudian Pilkada DKI mulai naik lagi, sekarang ditambah yang sekarang. Baik. Kita lihat dulu nih informasi terkait dengan kampanye hitam yang beredar luas di media sosial. Suatu yang bid'ah, yang musyrik, yang kafir dan lain sebagainya. Dan mereka ini akan membuat sebuah kekuatan yang apabila terjadi maka akan menjadikan Islam mainstream seperti NU ini, seperti pesantren ini, hanya akan menjadi fosil di masa depan. Jangan berpikir masih ada tahlil, jangan berpikir masih ada zikir di istana, jangan berpikir ada hari santri apabila sampai Kiai Ma'ruf ini kalah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Video berdurasi 1 menit 26 detik ini belakangan viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang ulama yang sedang melakukan orasi di depan sejumlah orang. Dalam orasinya, ulama tersebut mengajak pesertanya untuk memenangkan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Tak hanya itu, ulama tersebut juga menyatakan jika Ma'ruf kalah, NU akan menjadi fosil di masa depan, tidak ada lagi zikir di istana, dan tidak ada lagi Hari Santri Nasional. Di dalam video terlihat Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga duduk di ruangan yang sama dengan ulama yang tengah berorasi. Panjenengan semuanya masih ingin hari santri? Masih ingin masjid zikir berkumandang di istana? Masih ingin budaya Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah terus berkembang di Indonesia? Jawabnya hanya satu. Kalau ingin semuanya masih, 17 April yang akan datang, semua kita ajak untuk memenangkan Kiai Ma'ruf Amin. Satu lagi video kampanye hitam beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, video menampilkan seorang ibu-ibu beratribut salah satu partai peserta pemilu yang diduga sedang melakukan kampanye hitam. Wanita ini menyebut jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019, pelajaran agama akan dihapus dari kurikulum sekolah dan pesantren akan diganti menjadi sekolah umum. 2019 kalau 2 periode nggak bakalan ada. Mulai surah aja, mulai budak ngaji, mulai rumah ketiu, awe jeung awewe menang kawin, lalaki jeung lalaki menang kawin. Itu. Lamun pilihan eta. Tak sampai di situ, jagat dunia maya geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap paslon Jokowi Ma'ruf yang viral di media sosial.
Dalam video yang beredar luas ini, 2 orang perempuan yang berbicara dalam bahasa Sunda saat kampanye door-to-door di Karawang, Jawa Barat. Mereka berusaha meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan dan memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Bang Eriko, silakan tanggapannya. Tadi ada banyak kampanye hitam yang menyerang kubu Anda. Ya, seperti tadi kalau kita lihat sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu tadi itu kan ini kepada masyarakat umum ya, artinya langsung ke rumah kan begitu ya, artinya secara terbuka. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengambil apa ini tadi videonya. Ya silakan nanti Mas Bang. Sudah, kalau ini sudah yang tadi terakhir sudah proses masuk di sudah ditahan bahkan 3 orang. Iya. Kalau yang terakhir sudah yang kubu sebelahnya ditahan sudah belum? Nah itu masih kan ini belum tentu saya kan informasi. mesti komentari yang tadi di depan Haji Ma'ruf Amin ya, bahwa ini kan sesuatu hal yang disampaikan secara tertutup. Ini kalau saya melihat ya, saya kan tidak hadir di situ. Yang secara tertutup tapi diambil kemudian dipublikasikan keluar. Nah kalau secara hukumnya bagaimana seperti itu, Mas Rahmat Bagja? Bahwa kalau misalnya katakan di keluarga saya secara tertutup saya mau ini memilih ini, wajar seperti saya mau memilih Pak Jokowi, kan boleh di keluarga saya tertutup. Tapi kalau kebetulan ada pihak yang mengambil terus menyebarkannya keluar, bagaimana pula Mas Rahmat Bagja? Seperti ini. Pertama, Jadi sedikit ada larangan kampanye. Kalau termasuk kampanye, larangan kampanye adalah tidak boleh memfitnah peserta pemilu lain. Baik. Gitu. Yang jelas sih kalau untuk memilih nggak ada masalah, pertemuan terbatas. Tapi Tidak boleh memfitnah peserta lain. peserta gitu. pemilu lain, dalam ajang kampanye. Dan videonya kan baru viral dan kita masih dalam tahapan untuk melakukan penyelidikan kasus terhadap tersebut. Tapi Kiai Ma'ruf tidak ada komentar di situ. Yang ini yang jelas Yang pertama, video yang pertama tadi yang dikatakan bahwa tidak ada hari santri Tahlil, nasional, kemudian itu kan tidak Kiai ada Ma'ruf lagi zikir di istana. Tidak ada di situ. Itu tidak ada pelanggaran di situ? Bukan tidak ada pelanggaran, kan masih diselidiki kita. Masih diselidiki. Karena masih baru masuk ini. Ini ini baru beredar 1-2 hari ini, ya. 1-2 hari ini. Saya juga terima dari teman-teman ada 01 ketika video yang ibu-ibu Karawang atau mana itu yang di daerah Jawa Barat itu yang itu setelah diselidiki dan yang ini juga baru masuk 1-2. Kalau itu yang udah agak lama itu yang ibu-ibu itu. Kami tentu akan mengkaji. Pertama kan ada peserta pemilu, apakah masuk dalam tim kampanye apa tidak. Kemudian kalau seperti itu ini apakah di kami ataukah di kepolisian. Nah itu yang harus kita pilah juga. Baik. Inilah yang kalau itu masuk kepolisian masih ya Pak, penyelidikan begitu ya? Yang 3 orang itu masuk kepolisian. Baik. Saya ingin ke Bang Habibur Rahmat. Tadi kita lihat di video pertama bahkan ada Kiai Ma'ruf Amin di sana. Ya, jadi saya sampaikan dalam konteks konten tadi jelas itu salah ya. Bagaimana mungkin para habaib ya yang ada di kami dituduh anti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habaib itu jelas-jelas benteng penjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Kemudian tahlil, kita ini kerjanya tahlil Pak. Saya ini ya kan kampanye nggak kampanye itu kerjanya tahlil keliling-keliling kampung gitu kan ya. Jadi tentu itu salah dan mengadu domba kami ya dengan konstituen kami sendiri. Nah kemudian dikatakan Bang Eriko kalau soal di depan umum Bang, mungkin saya maaf nyun sewu Bang ya, saya bukan sok ngajarin. Kalau di konteks hukum sepemahaman saya lebih 2 orang itu sudah umum kalau referensinya KUHP. Hal lain kalau disebarkan ya kita juga mau tahu ini siapa yang menyebarkan. Kalau memang sebetulnya di dalam internal saya punya pemahaman yang sama sebetulnya dengan Bang Eriko ya. Kita ini harus kadang-kadang juga mengedepankan dialog, nggak perlu melulu hukum ANSI, termasuk dalam kasus yang ada videonya Kiai Ma'ruf ini. Saya sepakat bahwa kita akan lebih mulia kita dialog dulu, tabayun dulu, ya kan? Jadi masalahnya apa? Kalau kami diizinkan menjelaskan di forum yang sama, misalnya kami akan gunakan itu. Tapi kalau akan dilakukan penegakan hukum, ya kita juga minta yang adil. Di satu sisi, ya kan kalau ada yang merugikan kami ditegakkan, merugikan kami juga ditegakkan. Jadi saya ada yang sepakat juga di Bang Eriko kita malam ini. Jangan yang sepakatnya banyak, Ya, bedanya sedikit. Ya kan, gitu kita aja. dalam konteks tertentu, kita perlu juga ini dialog gitu loh. Jadi- Jangan sampai nggak ada dialog sama sekali. Jadi pihak mana yang diuntungkan dan juga Tabayun, dirugikan? Kita diskusi, ya kan kita sharing. Ini semua seperti apa. dalam hoax, Mas. Jadi Semua pihak itu dirugikan. kalau hoax
hoax itu sebetulnya semua dirugikan. Kenapa? Kami sebagai dalam konteks teori, ya, teori kepemiluan, kami sebagai penantang ya, yang harus semaksimal mungkin dengan keterbatasan menyampaikan visi, misi, program, citra diri, itu menjadi tertutupi dengan hoax, baik hoax yang merugikan kami maupun yang menguntungkan kami. Jadi dalam segi dari teori kriminologi ya kan, kami juga sebetulnya ngapain bikin hoax baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Siapa yang ada di balik hoax ini, Bang Eriko? Nah, justru ini yang tadi penegakan hukum ini yang harus berjalan kan. Sebenarnya seperti saya sampaikan dari awal tadi, kalau kita tidak salah, kita tidak melakukan hal yang bertentangan. Saya rasa tidak ada juga hal yang perlu kita khawatirkan. Mau itu undang-undang ITE, Mas Rahmat Bagja, sebenarnya Mas Rahmat Bagja tadi agak mengkhawatirkan soal kalau ITE mau ITE mau apapun dipakai nggak ada masalah. Bahwa ini untuk kebaikan. Sebenarnya juga ini harus dikaji juga nanti. Tapi silakan saja ya, saya nggak mau lebih jauh situ Mas Rahmat Bagja, Bung Habibur Rahman. Seperti tadi, ini kan bisa juga kita melakukan diskusi bagaimana terjadi di Suriah, bagaimana terjadi di Irak, bagaimana perpecahan bangsa itu, bagaimana dengan ISIS. Nah, bagaimana juga dengan kejadiannya. Ini kan kita tidak tahu apakah itu yang dibicarakan sebelumnya di dalam pertemuan itu, di dalam pertemuan yang tertutup. Nah, menurut kami silakan saja dikaji karena bagaimanapun juga persatuan bangsa ini jauh lebih penting dari hal-hal lain. Ini kan pertemuan 5 tahunan yang saya sebut tadi di awal pesta demokrasi. Nah, kalau pesta demokrasi bukan namanya kita mau menang mau apa, pokoknya dengan segala cara pokoknya saya harus menang. Nah, kan bukan seperti itu. Bagaimana kita menyajikan data, bagaimana kita menyajikan fakta. Oh, kalau kami diberikan kesempatan, ini loh yang kami lakukan, sandingan Anda yang sampaikan ini seperti ini, kami lakukan seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya dikendaki oleh rakyat. Jadi sekali lagi, kalaupun hoax dipakai atau apa, sebenarnya masyarakat juga memahami. Jadi Anda tidak takut, tidak khawatir begitu? Tidak, kalau kami tidak mengkhawatirkan hal itu, dan memang kalau kami melihat, memang ini perlu langsung dengan masyarakat untuk menyampaikannya bahwa ini tidak benar. Mas Rahmat, lebih banyak mana sih yang dirugikan, 01 atau 02? Lebih banyak mana hoaxnya? Dua-duanya, Mbak. Kalau dilihat dari ini dua-duanya. Karena semua hoax itu akan merugikan, bahkan penyelenggara yang sekarang kena. Yang dirugikan bukan hanya 01, 02, bahkan pemilunya akan dirugikan. Demokrasi yang menjadi ancaman. Kenapa? Orang sudah mulai antrust kepada mau dibuat hoax bahwa kita dibilang berpihak. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bahwa kalau siapapun yang menang di antara bapak-bapak ini pasti akan dihantam bahwa penyelenggara pemilunya bermasalah. Nah, siapa yang memproduksi hoax itu? Kita tidak tahu, Mbak. Itu yang perlu dicari juga ya. Tetapi yang perlu dibangun sekarang adalah kesadaran masyarakat, kesadaran dalam perbedaan pendapat dan menghadapi kompetisi yang begitu ketat. Ini kalau Pak Eriko, Pak Habibur Rahman, sekeras apapun mereka masih tetap bisa jalan bareng, bisa tetap ngopi bareng. Sekarang yang tadi saya nyambung dengan Pak Bang Eriko adalah ini pesta demokrasi, bukan saling menimbulkan ketakutan satu sama ketika dia berkuasa kan, ketika ini berkuasa kan seperti ini. Enggak, ada visi misi program kerja yang harus mereka kompetisikan. Nah, itulah yang disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat juga gembira. Nah, nanti ada tanggal 23 namanya rapat umum. Nah, disitulah kesadaran masing-masing pihak. Para pendukung bertemu misalnya, itu semoga tidak ada konflik. Ketika para elitnya seperti ini, saya harapkan masyarakat pendukungnya pun semakin bijaksana. Saya ingin ke Bang Habibur Rahman, kalau dibiarkan terus-menerus hoax ini, apa yang dikhawatirkan bisa terjadi? Ya nggak ada juga yang minta dibiarkan, Mbak. Kita ingin penegakan hukum ya, apalagi kami juga kerap menjadi korban. Ya. Jadi jangan sampai ada narasi bahwa ada pihak yang ingin membiarkan hoax di antara kedua kubu ini. Nah, kemudian apa yang dikatakan Pak Eriko soal kalau nggak salah, kenapa takut? Itu bukan begitu. Kita ini ngomong sistem, kita ini ngomong ketatanegaraan, ya kan? Kalau nggak pas, ya wajar dong kita sampaikan kritisi gitu. Bukan karena takut atau apa. Ya aneh aja kita sebagai bangsa ini menurut saya akhir-akhir ini akan memalukan. Kalau untuk hukum persoalan-persoalan pemilu yang sudah ada normanya dalam 2 undang-undang ya, dan sudah dipakai juga selama ini, nggak pernah ada masalah. Terus kita pakai undang-undang yang terkait terorisme. Ini kan kita bertentangan dengan diri kita sendiri nantinya. Apa? Jelas pasal 2, definisi di Undang-Undang 5 tahun 2018. Saya sampaikan berkali-kali tadi, ya kan, kekerasan, ancaman kekerasan fisik, ya kan. Kemudian kecuali ada itu benar-benar.
misalnya nih ya, ini misalnya ancaman kalau 02 jadi presiden maka akan ada bumi hangus, itu terorisme. Baik, Ya, baik, kurang silakan lebih Bang begitu. Eriko tanggapi singkat. Ya, saya singkat saja. Kan kita boleh saja berbeda pilihan, boleh saja seperti tadi Mas Habibur Rahman dengan segala soal hukum, pasal dan lain-lain. Tapi sekali lagi, ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang harus disajikan dengan baik ke masyarakat, yang disebut dengan proses demokrasi. Nah, biarlah masyarakat ini juga melihat proses demokrasi itu berjalan sesuai dengan diharapkan. Seharusnya pemilu ini kan semakin lama semakin baik, Baik. bukan Semakin, semakin menurun. betul. Nah, boleh kita berbeda-beda, Mas Rahmat Baja, Bung Baik. Habibur Rahman, tidak ada salah. Jadi kita Tapi Bhinneka Tunggal Ika. berkomitmen untuk Berbeda-beda memerangi tetap- hoax begitu ya, baik 01 maupun juga 02. Baik, terima Jadi, kasih Bang Eriko, iya kan? terima kasih. Persatuan nomor 1, presiden nomor. Baik, terima kasih Mas Rahmat, terima kasih Bang Habibur Rahman sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tidak bisa kami membedakan. masih akan kembali usai Saya jeda berikut sebentar, di Spesial Report. presiden 02. Terima kasih. Terima kasih.